Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Bakri, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik Ati Makassar, dengan stambuk 18 TMA 340. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengecoran logam dengan cetakan logam. Baik, yang pertama, pengertian. Pengertian pengecoran logam juga dikenal sebagai pengecoran cetakan logam, yang merupakan proses pengecoran logam dengan menggunakan logam sebagai bahan cetakan. Proses ini dapat dibuat berkali-kali. Kelebihan dan kekurangan pengecoran cetakan logam. Kelebihan menggunakan cetakan logam: yang pertama, produksi tinggi; yang kedua, cetakan dapat dipakai berulang kali; yang ketiga, dalam operasinya tidak diperlukan tenaga ahli; yang keempat, ketelitian produk lebih baik daripada same casting; yang kelima, tidak memerlukan proses lanjutan. Adapun kekurangan menggunakan cetakan logam: yang pertama, harga cetakan mahal; yang kedua, perlu perhitungan yang tepat dalam mengerjakan cetakan; yang ketiga, cetakan untuk satu macam produk; empat, produk kecil dan sederhana tidak dapat mengecor baja. Jenis-jenis cetakan logam. Berikut jenis-jenis pengecoran dengan cetakan logam. Yang pertama, permanent mold casting; yang kedua, semi permanent mold casting; yang ketiga, slush casting; dan yang keempat, low pressure casting; kelima, vacuum permanent mold casting; die casting, squeeze casting, semi solid metal casting; dan yang terakhir, centrifugal casting. Bagian-bagian cetakan logam. Yang pertama, cavity atau rongga cetakan, yaitu tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Core atau inti, biasanya berbahan pasir, karena bagian ini diharuskan memiliki daya tahan tinggi untuk menahan temperatur cair logam. Bedding system atau sistem saluran masuk, untuk mengalirkan logam cair ke dalam cetakan. Sprue atau saluran turun, merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Pour basing, merupakan lekungan pada cetakan yang berfungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke sprue atau saluran turun. Riser atau penambah, merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada gambar di slide. Selanjutnya, proses pembuatan cetakan logam. Yang pertama itu persiapan. Tahap persiapan pekerjaan yang merencanakan, baik perencanaan maupun perencanaan waktu. 2. Pembuatan pola dan kotak inti. Sebuah pola yang berfungsi sebagai media atau alat untuk rongga cetak pada cetakan, sedangkan inti digunakan untuk membantu menghasilkan bentuk profil pada tuangan. Yang ketiga, pengolahan logam, cetak, dan inti untuk membuat cetakan yang akan memiliki bentuk rongga cetak yang diinginkan. Yang keempat, pembuatan cetakan, pembuatan inti dari perakitan cetakan. Peleburan, suatu proses mencairkan beberapa bahan baku logam untuk menghasilkan logam baru. Keenam, penuangan, proses memasukkan cairan logam ke dalam rongga cetakan yang terdapat pada cetakan. Ketujuh, pembongkaran, untuk mendapatkan atau memisahkan benda coran dari cetakannya. 8. Pemotongan penambah dan sistem saluran. Setelah benda coran benar-benar dingin, selanjutnya sistem saluran dan penambah dipisahkan dari bendanya. 9. Pembersihan coran. Pada coran dibersihkan dari cetakan yang menempel pada permukaan. Perlakuan panas untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang terakhir, inspeksi untuk memastikan apakah benda tersebut benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan logam. Yang paling penting dan yang inti adalah teknik pemadatan. Pemadatan cetakan pada metode ini maksudkan untuk mendapatkan kekerasan atau kekuatan sehingga logam cetak mampu menahan tekanan-tekanan ataupun pengaruh-pengaruh mekanik baik dari cairan logam
maupun dari lingkungannya, serta untuk menghasilkan bentuk rongga sekaligus mempertahankan bentuk rongga tersebut sehingga tidak hancur dari memulai pola dicabur hingga cetakan selesai dicor. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.